Mantap yes, Boboto dijamin makin sumringah mendengar kejutan baru Persib Bandung. Banyak kabar gembira jelang Persib lawan Borneo. Begini pernyataan khusus David da Silva soal Tyrone Del Pino. Semuanya dibuat takjub. Auto pesta gol nih lawan Borneo. Simak baik-baik. Manajemen putuskan datangkan duo Yakob dan Yance Sayuri dari Malut United dan pinjamkan Hen-Hen Herdiana ke klub Liga 2 PSKC Cimahi agar Persib lolos fase grup Liga Champions Asia 2 dan juara Liga 1 musim ini. Jadi dua harapanku. Di sisi lain ini alasan mengapa Hen-Hen out duo Sayuri ini. Temukan alasannya hanya di sini. Ini baru pemain muda miliki mental kelas Eropa. Begini janji hebat Robby Darwish jelang Persib Bandung melawan Borneo. Sampai bawa-bawa negara Indonesia. Bobotoh Auto sangat bangga dan terharu melihatnya. Penasaran? Saksikan semuanya hanya di sini. Hahaha, Bobotoh Auto ketawa ngakak melihat ini. Keputusan sangat aneh dan janggal pelatih Borneo FC jelang laga melawan Persib Bandung. Bisa-bisanya ia lakukan hal konyol kayak gini. Bisa-bisa Persib menang super telak kalau kayak gini caranya mah. Penasaran? Ini kronologinya. Kakang Rudianto, bek andalan Persib yang siap mengguncang Piala AFF 2024. Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Setelah tampil luar biasa bersama Persib Bandung, Kakang Rudianto kini mengincar kesempatan untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apa yang membuatnya begitu yakin untuk mengambil langkah besar ini? Temukan alasan di balik keyakinannya. 9 pertandingan beruntun tanpa jeda. Bisakah Persib Bandung bertahan di jadwal padat ini? Persib Bandung menghadapi jadwal yang luar biasa padat. 9 pertandingan beruntun tanpa jeda. Apakah tim ini mampu bertahan dengan ritme yang begitu menantang? Temukan analisis lengkap tentang tantangan besar yang akan dihadapi Persib. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Mantap yes, Boboto dijamin makin sumringah mendengar kejutan baru Persib Bandung. Banyak kabar gembira jelang Persib lawan Borneo. Begini pernyataan khusus David da Silva soal Tyrone Del Pino. Semuanya dibuat takjub. Auto pesta gol nih lawan Borneo. Simak baik-baik. Penyerang Persib Bandung, David da Silva, memberikan pujian tinggi kepada rekan setimnya, Tyrone Del Pino, setelah penampilan impresifnya dalam laga kontra Lion City Sailors di ajang AFC Champions League 2 2024/2025. Tyrone berhasil menjadi pembeda di pertandingan tersebut dengan mencetak gol penentu kemenangan Persib di menit-menit akhir. David da Silva mengungkapkan rasa senangnya karena Tyrone Del Pino mampu menunjukkan kapasitasnya secara bertahap, terutama setelah absen dalam beberapa pertandingan. Dia teman saya sangat senang bagaimana dia memulai musim ini, lalu melanjutkan performanya, ujar David. Menurutnya, selama ia absen, Tyrone telah mengambil alih tugasnya sebagai mesin gol Persib dan tampil luar biasa. Dengan semakin meningkatnya performa Tyrone, David merasa Persib kini menjadi lebih berbahaya, apalagi dengan kembalinya dirinya yang telah dinyatakan pulih. Jadi saya sangat senang terhadap apa yang dia sudah lakukan, tutup David dengan rasa bangga. David juga berharap agar Persib bisa terus melanjutkan tren tak terkalahkan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Seiring dengan berkembangnya pemain-pemain seperti Tyrone, Persib semakin menunjukkan potensi besar mereka. Bagaimana menurut Anda? Apakah Persib bisa mempertahankan momentum positif ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Manajemen putuskan datangkan duo Yakob dan Yance Sayuri dari Malut United dan pinjamkan Hen-Hen Herdiana ke klub Liga 2 PSKC Cimahi agar Persib lolos fase grup Liga Champions Asia 2 dan juara Liga 1 musim ini. Jadi dua harapanku. Di sisi lain ini alasan mengapa Hen-Hen out duo Sayuri ini.
Temukan alasannya hanya di sini. Persib Bandung perlu mempertimbangkan mendatangkan duo Yakob dan Yance Sayuri dari Malut United untuk menggantikan Hen-Hen Herdiana yang tampil buruk belakangan ini. Yakob, yang bermain di posisi winger, dikenal dengan kecepatan dan kemampuan dribble yang bisa membuka ruang serangan dan memberikan ancaman lebih besar di lini depan. Di sisi lain, Yance, gelandang kreatif, memiliki visi permainan yang tajam dan mampu memberikan umpan matang yang bisa memaksimalkan potensi striker Persib. Hen-Hen Herdiana, meski memiliki potensi, seringkali kesulitan mengontrol permainan dan membuat keputusan tepat di lapangan yang membuat lini tengah Persib tidak cukup efektif. Dengan kualitas distribusi bola dan kreativitas yang dimiliki Yance, serta kecepatan dan ketajaman Yakob, keduanya bisa memberikan dimensi baru yang lebih berbahaya dalam serangan. Selain memperkuat lini tengah dan serang, kedatangan Yakob dan Yance juga bisa menciptakan persaingan sehat dalam tim yang akan memotivasi pemain lainnya untuk tampil lebih maksimal. Pengalaman mereka di Liga 1 dan komitmen tinggi dalam bermain dapat membawa energi positif ke dalam tim, serta menyatukan mereka dengan para supporter. Mengganti Hen-Hen dengan duo Sayuri adalah langkah strategis yang dapat meningkatkan kualitas tim dan memperbesar peluang Persib meraih gelar juara Liga 1. Ini baru pemain muda miliki mental kelas Eropa, begini janji hebat Robby Darwish jelang Persib Bandung melawan Borneo. Sampai bawa-bawa negara Indonesia, Bobotoh Auto sangat bangga dan terharu melihatnya. Penasaran? Saksikan semuanya hanya di sini. Robby Darwish menjadi salah satu dari 3 pemain Persib Bandung yang dipanggil PSSI untuk memperkuat tim nasional Indonesia di Piala AFF 2025. 2 pemain Persib lainnya yang turut dipanggil adalah Kakang Rudianto dan Ferdiansyah. Ketiganya akan menjalani pemusatan latihan di Bali pada 26 November hingga 5 Desember 2024. Sebagai persiapan menjelang turnamen yang dijadwalkan bergulir pada 5 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025. Pada fase grup Piala AFF 2025, Timnas Indonesia akan tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia, Robby Darwish mengungkapkan rasa syukurnya. Alhamdulillah, bersyukur dapat panggilan. Semoga saya bisa memaksimalkan kesempatan dan kepercayaan ini, kata Robby dengan rendah hati pada Selasa, 12 November 2024. Robby bertekad untuk bekerja keras dan berharap pelatih Timnas Indonesia tertarik untuk memberinya kesempatan bermain di turnamen internasional tersebut. Ia juga cukup percaya diri dengan kemampuan tim, meski menyadari setiap lawan di Piala AFF memiliki kualitas yang tinggi. Pastinya semua lawan punya kualitas. Kami harus kerja keras, tambahnya. Dengan semangat dan tekad yang besar, Robby dan rekan-rekannya di Timnas Indonesia akan berusaha keras untuk memberikan yang terbaik di Piala AFF 2025. Apakah Anda optimis Indonesia bisa bersaing di turnamen ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Hahaha, Bobotoh Auto ketawa ngakak melihat ini. Keputusan sangat aneh dan janggal pelatih Borneo FC jelang laga melawan Persib Bandung. Bisa-bisanya ia lakukan hal konyol kayak gini. Bisa-bisa Persib menang super telak kalau kayak gini caranya mah. Penasaran? Ini kronologinya. Borneo FC Samarinda kembali memulai latihan di Borneo FC Training Ground pada Sabtu sore setelah 6 hari libur pasca kemenangan melawan Dewa United. Kemenangan tersebut memberikan dampak positif, memungkinkan anak asuh Pieter Huistra menikmati jeda internasional dengan tenang. Manajer tim, Farid, menjelaskan, "Ya, sore hari ini, pemain sudah kembali menjalani latihan rutin setelah libur 6 hari. Setelah ini, kita bisa fokus menjalani pertandingan yang padat di akhir bulan ini, sampai di bulan Desember nanti." Ia juga menambahkan bahwa liburan memberi kesempatan bagi pemain untuk lebih segar, bertemu keluarga, dan kembali dengan semangat baru.
Selanjutnya, Borneo FC akan mempersiapkan diri untuk laga penting melawan tuan rumah Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat pada 22 November mendatang. Pertandingan ini diprediksi akan menarik perhatian besar mengingat kedua tim saat ini berada di posisi atas klasemen. Tapi lawan Persib kok libur sampai 6 hari, yang siap-siap aja hancur mentalnya. Akankah Borneo FC bisa melanjutkan tren positifnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kakang Rudianto, bek andalan Persib yang siap mengguncang Piala AFF 2024. Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Setelah tampil luar biasa bersama Persib Bandung, Kakang Rudianto kini mengincar kesempatan untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apa yang membuatnya begitu yakin untuk mengambil langkah besar ini? Temukan alasan di balik keyakinannya. Bek Persib Bandung, Kakang Rudianto, memiliki tekad besar untuk memberikan kontribusi lebih kepada tim nasional Indonesia, terutama dengan tujuan menambah menit bermainnya bersama tim Garuda. Kakang, yang baru saja dipanggil PSSI untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia, akan berlatih bersama Robby Darwish dan Ferdian Syah di Bali mulai 26 November hingga 5 Desember 2024 sebagai persiapan menuju Piala AFF 2025. Piala AFF 2025 dijadwalkan bergulir dari 2025, 5 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025, dengan Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Kakang, yang sebelumnya telah tampil 4 kali membela timnas Indonesia U20 dalam berbagai turnamen, termasuk 3 laga di AFC U20 2023 dan 1 pertandingan di Festival Toulon, berharap bisa meraih lebih banyak kesempatan bermain di ajang bergengsi ini. Saya berharap bisa mendapatkan menit bermain dan bisa membantu timnas di Piala AFF. Saya juga ingin bisa merasakan juara bersama timnas di AFF nanti, kata Kakang dengan penuh semangat. Meskipun Kakang menyadari tantangan besar yang akan dihadapi, mengingat lawan-lawan timnas Indonesia di Piala AFF memiliki kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, ia tetap optimis. Tentunya kami akan berjuang sekeras mungkin untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan di setiap pertandingan, tegasnya. Dengan semangat yang tinggi dan tekad kuat, Kakang Rudianto siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2025. Apakah Anda optimis timnas Indonesia bisa meraih kesuksesan di turnamen ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. 9 pertandingan beruntun tanpa jeda. Bisakah Persib Bandung bertahan di jadwal padat ini? Persib Bandung menghadapi jadwal yang luar biasa padat, 9 pertandingan beruntun tanpa jeda. Apakah tim ini mampu bertahan dengan ritme yang begitu menantang? Temukan analisis lengkap tentang tantangan besar yang akan dihadapi Persib. Pelatih Persib asal Kroasia Bojan Hodak meminta para pemain Persib Bandung untuk beristirahat setelah menjalani jadwal yang padat, dengan menekankan pentingnya pemulihan fisik agar para pemain kembali bugar dan siap menghadapi laga-laga berikutnya. Pemain harus memulihkan diri. Bulan Desember kami memiliki banyak pertandingan, ujar pelatih tersebut. Di bulan Desember, Persib akan menghadapi serangkaian laga berat, dimulai dengan pertandingan melawan Borneo FC pada 22 November 2024 di Liga 1. Disusul dengan laga tandang ke Port FC pada 28 November di AFC Champions League ACL 2 dan melawan Zhejiang FC pada 5 Desember di kompetisi yang sama. Setelah itu, Persib akan bertanding melawan PSS Sleman 9 Desember, Malut United 13 Desember, Barito Putra 18 Desember, Persita Tangerang 22 Desember, dan terakhir Persis Solo 29 Desember di Liga 1. Dengan jadwal yang sangat padat, pemulihan fisik yang maksimal sangat dibutuhkan agar tim bisa tampil optimal di setiap pertandingan.
Berkelas, alhamdulillah. Lagi dan lagi. Bikin bangga fans Garuda pasti gembira mendengar hal ini. Pesan Nova Arianto untuk pemain Timnas U17 Indonesia. Pernyataannya asli bukan kaleng-kaleng. Fans Garuda seketika bisa merinding mendengarnya. Timnas U17 Indonesia sudah selesai melaksanakan tugas di kualifikasi Piala Asia U17. Garuda Asia memastikan satu tempat di Piala Asia setelah lolos dengan jalur runner-up terbaik. Piala Asia akan digelar pada 3 hingga 20 April 2025 di Arab Saudi. Saat ini mereka sudah dikembalikan ke klub sambil menunggu panggilan pemusatan latihan. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, melepas semua pemainnya dengan bangga. Dia berharap mereka kembali berproses saat sudah berada di klub. Ilmu yang didapatkan saat berada di Timnas harus mereka asah dan terus dimatangkan, termasuk mental untuk terus berkembang dan tidak pernah puas. Salam terbaik saya buat orang tua, keluarga, dan pelatih kalian di klub. Bawa semua hal positif selama di Timnas dan kalian harus menjadi panutan pemain lainnya. Kembali bermain di klub dengan penuh tanggung jawab. Selalu kerja keras dan jangan pernah mencari nyaman saat bermain, kata Nova Arianto. Pelatih berusia 45 tahun ini juga mengingatkan kepada pemain Garuda Asia untuk fokus mengejar pendidikan. Apalagi, mereka sudah meninggalkan bangku sekolah cukup lama karena pemusatan latihan dan berkompetisi di Timnas. Menurutnya, ini menjadi bekal penting bagi masa depan mereka. Jangan lupa kembali ke sekolah, boys, karena kalian sudah cukup lama meninggalkan sekolah. Percayalah, ilmu yang kalian dapat di sekolah akan menjadi bekal yang kalian bawa di kehidupan kalian ke depan, lanjutnya. Selain berlatih, Nova ingin pemainnya tetap disiplin selama tidak berada di Timnas. Tidak hanya latihan, pola makan juga harus dijaga karena akan berpengaruh besar pada performa pemain. Selain itu, persaingan ketat di Timnas tidak boleh membuat mereka terlalu percaya diri dan harus berjuang demi mendapatkan tempat. Terus disiplin dalam segala hal. Baik latihan, asupan makanan dalam menjaga kondisi kalian. Tutupnya. Wow, gila mantap betul. Di luar dugaan. Pernyataan Tijani Reinders dengan FIFA bikin pecinta Timnas Indonesia bangga mendengarnya. Pilih tinggalkan Timnas Belanda untuk ikuti adiknya bela Timnas Indonesia kah? Simak videonya baik-baik, supaya kalian tidak termakan hoax dari channel-channel Timnas lainnya. Pemain Timnas Belanda, Tijani Reinders, mengaku bangga memiliki darah Indonesia saat wawancara eksklusif dengan FIFA. Gelandang AC Milan itu memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Tijani Reinders merasa terikat dengan budaya dan masyarakat Indonesia. Latar belakang Indonesia, saya adalah sesuatu yang sangat saya banggakan, kata Tijani Reinders dilansir dari laman FIFA. Itu adalah bagian besar dari diri saya. Ibu saya berasal dari Indonesia, dan saya merasakan hubungan yang mendalam dengan budaya dan masyarakatnya, ujarnya. Ia juga merasakan dukungan dari penggemarnya yang berasal dari Indonesia. Kakak dari pemain Timnas Indonesia, Eliano Reinders, itu berusaha mewakili dua budaya yang berada di dalam dirinya. Sangat istimewa mengetahui bahwa saya mendapat dukungan dari para penggemar di Indonesia, kata Tijani Reinders. Dan saya selalu berusaha mewakili akar Belanda dan Indonesia saya dengan bangga, ujarnya. Tijani Reinders lahir di Zwolle, Belanda 26 tahun silam. Ia mengawali kariernya di tim muda PSI Zwolle pada 2011. Kemudian ia bergabung dengan tim muda FC Twente hingga 2015. Tijani Reinders kemudian pindah ke CSV 28, lalu kembali lagi ke tim muda PSI Zwolle dengan tim U19. Pada 2017, ia masuk tim utama PSI Zwolle. Tijani lalu sempat membela AZ Alkmaar dan RKC Waalwijk. Pada 2023, Tijani Reinders bergabung dengan AC Milan dan menjadi pemain andalan.
Di AC Milan, pemain bertinggi 185 cm itu sudah 61 laga. Ia mendapatkan debut di timnas Belanda saat berseragam AC Milan. Tijani menjadi pemain andalan timnas Belanda. Bahkan ia seringkali menjadi starter di tim Ronald Koeman. Tijani Reinders sudah mencatatkan 19 caps dengan 3 gol dan 2 assist. Ternyata ini siasat hebatnya. Sungguh di luar nalar publik. Semua media bilang ini kabar buruk. Padahal kenyataannya tidak sama sekali. Shin Tae-yong dapat kabar soal Kevin Dix jelang timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sengaja ditunda dan prosesnya sekaligus tunggu pemain keturunan top yang lain. Dan siap acak-acak permalukan Bahrain di GBK. Ini informasi benarnya. Simak baik-baik hingga selesai. Alhamdulillah kabar yang sangat baik. Ini dia yang bikin bahagia jelang timnas Indonesia versus Jepang. Ujung tombak timnas Jepang cedera. Terancam absen di laga besok di GBK lawan timnas Indonesia. Simak fakta bahagianya dijamin kalian akan sangat puas mendengar kabar cedera pemain ini. Nah gini dong mantap ini baru top. Akhirnya dunia mulai tersadar kekuatan King Indo. Media Jepang bilang, timnas Indonesia tak terduga dan terkuat sepanjang masa. Tanda-tanda ketakutan hadapi King Indo di GBK kah? Tonton videonya sampai selesai admin, pastikan kalian akan gembira mendengar kabar top Marco Top ini. Berkelas alhamdulillah. Lagi dan lagi. Bikin bangga fans Garuda pasti gembira mendengar hal ini. Pesan Nova Arianto untuk pemain timnas U17 Indonesia. Pernyataannya asli bukan kaleng-kaleng. Fans Garuda seketika bisa merinding mendengarnya. Wow, gila mantap betul. Di luar dugaan. Pernyataan Tijani Reinders dengan FIFA bikin pecinta timnas Indonesia bangga mendengarnya. Pilih tinggalkan timnas Belanda untuk ikuti adiknya bela timnas Indonesia kah? Simak videonya baik-baik, supaya kalian tidak termakan hoax dari channel-channel timnas lainnya.